Gegarane wong akrami among abdi pawit Sri Sultan Hamengkubuwono V memang menjalani hidup bak cerita sinetron. Beliau dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta ketika umurnya baru menginjak 3 tahun, masih di bawah umur. Tahtanya pun sempat diambil lagi oleh pendahulunya Hamengkubuwono II atas campur tangan dan kepentingan Belanda. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono V naik singgasana lagi setelah Hamengkubuwono II wafat pada tahun 1828. Pemerintahan Hamengkubuwono V justru kehilangan banyak dukungan dari internal keraton maupun sebagian rakyat Yogyakarta. Situasi ini berlangsung hingga nantinya sang raja mati tragis ditikam dari belakang oleh selirnya. Ya pemirsa, video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang Sri Sultan Hamengkubuwono V. Video kali ini sangat berkaitan dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, kedua, ketiga, dan 4, serta Patih Danurejo dan juga Pangeran Diponegoro, yang mana videonya bisa Anda saksikan di video saya sebelumnya. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Gatot-Menol yang kemudian bergelar Pangeran Mangkubumi, anak ke-6 sekaligus putra mahkota Sultan Hamengkubuwono ke-4 dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang lahir pada tanggal 24 Januari 1820 di Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sama seperti putra tersayangnya, hidup Sultan Hamengkubuwono ke-4 ini juga berlangsung singkat. Ikhwal kematiannya juga masih menyisakan misteri. Diduga mangkatnya sang raja yang belum mencapai usia 20 tahun itu karena diracun. Kematian mendadak Sultan Hamengkubuwono ke-4 itulah yang membuat putra mahkota harus segera naik tahta, meskipun masih berusia balita. Kurang dari 2 pekan setelah wafatnya sang raja, pada tanggal 19 Desember 1823, Gusti Raden Mas Gatot-Menol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-5. Dikarenakan usia Sultan yang masih sangat belia, maka dibentuk Dewan Perwalian untuk mendampingi tugas-tugas pemerintahan. Anggota Dewan Perwalian terdiri atas Ratu Ageng, nenek Sultan yang juga permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono III, Ratu Kencono, ibu Sultan permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4, Pangeran Mangkubumi, putra Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan Pangeran Diponegoro. Para wali itu hanya mempunyai wewenang mengawasi keuangan keraton, sedangkan pelaksanaan pemerintahan keraton berada di tangan Patih Danurejo III di bawah pengawasan Residen Belanda. Sama halnya dengan ayah beliau yang didampingi oleh Dewan Perwalian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 memegang kendali pemerintahan secara penuh pada tahun 1836 ketika usianya menginjak 16 tahun. Inilah awal drama kehidupan Hamengkubuwono ke-5. Sang Sultan belia diturunkan dari singgasananya pada tanggal 17 Agustus 1826.
raja yang pernah menjadi pendahulunya yaitu Hamengkubuwono II atau yang berjuluk Sultan Sepuh dinobatkan sebagai raja lagi sehari berselang. Ini adalah kali ketiganya Hamengkubuwono II naik tahta setelah periode 1792 hingga 1810 dan 1811 hingga 1812. Pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Diponegoro berusaha memecah belah internal keraton dan rakyat Yogyakarta sekaligus untuk menambah kekuatan. Diketahui Pangeran Diponegoro sendiri adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Hamengkubuwono II untuk menggeser Sultan Hamengkubuwono V diusulkan langsung oleh Hendrik Marcus de Kock, perwira tinggi militer yang sempat mengampu jabatan sementara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh berpengaruh dalam Perang Jawa melawan pasukan Diponegoro. Hamengkubuwono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku. Sebelumnya dibuang ke Pulau Pinang yang kini termasuk wilayah Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintahan pendudukan Inggris pada tahun 1812. Belanda yang akhirnya berkuasa lagi memulangkan Hamengkubuwono II, tentunya dengan misi khusus. Selain karena Hamengkubuwono V kurang cakap karena masih belum cukup umur, Belanda ingin Hamengkubuwono II bertahta lagi karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Hamengkubuwono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Diponegoro. Taktik licik itu cukup berhasil dan akhirnya tipu daya Belanda pula yang mengakhiri perlawanan Diponegoro pada tahun 1830. Hamengkubuwono II akhirnya wafat. Sebagai gantinya, Hamengkubuwono V didudukkan kembali ke tampuk kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Kendati tentu saja pengaruh Belanda masih kuat dalam proses ini. Sultan Hamengkubuwono V cenderung main aman selama berkuasa. Beliau tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat, terutama setelah usai Perang Jawa. Ketimbang cari gara-gara dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V memilih fokus ke sektor-sektor lain termasuk dalam hal kesenian dan kebudayaan. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono V juga menciptakan beberapa jenis tarian khas keraton. Salah satu yang paling terkenal adalah tari serimpi dengan berbagai variannya, termasuk serimpi kanda, serimpi renggowati, serimpi ringgit munggeng, serimpi hadi wulangun brangto atau serimpi renggowati, dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata tidak semua pihak sepakat dengan strategi kooperatif yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono V, termasuk saudaranya sendiri yaitu Gusti Raden Mas Mustojo. Pangeran ini adalah putra ke-12 dari Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Ratu Kencono atau adik kandung Sultan Hamengkubuwono V. Oleh sebagian warga istana dan rakyat Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono V dinilai lembek karena terlalu patuh terhadap Belanda. Dukungan kepada Raden Mas Mustojo pun menguat, terlebih setelah ia berhasil menjalin ikatan kuat dengan Kesultanan Brunei setelah memperistri putri dari kerajaan seberang pulau itu. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan karena semakin kencangnya suara-suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya, Sultan Hamengkubuwono V semakin terdesak dengan munculnya konflik internal antara sesama penghuni istana. Salah seorang istri Sultan, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, disebut-sebut terlibat dalam polemik yang detailnya masih menjadi teka-teki. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juni 1855 terjadilah aksi pembunuhan yang nantinya mengubah alur trah kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta itu. Sultan Hamengkubuwono V ditikam dari belakang oleh sang selir hingga tewas. Pihak keraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini, termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Sampai kini alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum terkuak.
masih menjadi misteri sendiri dalam riwayat sejarah raja-raja dinasti Mataram ini. Peristiwa tragis yang rincinya hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu dikenang dengan istilah Wereng Saketi Tresno atau mati di tangan yang dicintai. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono kelima yaitu Kanjeng Ratu Sekar Kedaton sedang hamil tua. Dan 13 hari pasca Sultan tewas, lahirlah anak yang dikandungnya itu dan seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Seperti yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Kendati mulanya hanya sementara sembari menunggu putra mahkota sudah siap memimpin sebagai sultan. Tetapi yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubuwono ke-6 wafat pada tanggal 20 Juli 1877 yang dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri yaitu Gusti Raden Mas Murtejo atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Hal ini tentu saja mendapat tantangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono kelima, Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dengan dituding telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan sekaligus untuk menghapus terah Sultan Hamengkubuwono kelima demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono ke-7 beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara hingga keduanya meninggal dunia di sana. Demikianlah kisah singkat dari Sultan Hamengkubuwono kelima atau Gusti Raden Mas Gatot Menol. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.